Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat desain semuanya, eh, rekan-rekan yang telah memfollow Department of Architecture Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya akan membagikan materi tentang Building Information Modeling atau BIM Basic Knowledge. Saya Syarifah Ismailiyah Alatas MTGP, selaku dosen pengampu di mata kuliah Desain Studio 3, dan ini adalah bagian dari materi kuliah asinkron untuk mata kuliah Desain Studio 3. Semua materi ini diambil dari Graphisoft BIM Curriculum tahap 00 atau Architectural Representation. Baik, sebenarnya apakah yang perlu kita tahu tentang BIM? Jadi kuliah ini nanti akan memberi Anda pengantar tentang dasar-dasar BIM dalam representasi arsitektur. Presentasi ini mencakup elemen kunci dari dokumentasi arsitektur, serta jenis representasi grafis yang paling sering digunakan. Kemudian di akhir nanti akan dijelaskan pula bagaimana computer aided design mengubah standar dokumentasi arsitektur sehingga BIM ini menjadi relevan untuk dipelajari di mahasiswa arsitektur, untuk mahasiswa arsitektur. The BIM concept, jadi konsep dari BIM atau Building Information Modeling ini terdiri dari 3 kata, building, information, dan kemudian modeling. Tentu saja konsep yang berada di balik ketiga kata itu juga turut menyertai konsep dari BIM ini. Jadi Building Information Modeling atau BIM adalah suatu pendekatan metode perencanaan dan perancangan bangunan, sebuah teknologi terbaru yang digunakan di industri AEC atau Architecture, Engineering, and Construction. Menurut konsep ini, konsep BIM, arsitek dapat menggunakan model bangunan 3 dimensi untuk mengekstrak semua gambar proyek dan tampilan bangunan yang diperlukan. Jadi maksudnya kita tidak perlu mengupdate berulang kali jika ada perubahan dalam satu titik pada bagian bangunan tertentu di semua dokumen yang terkait dengan proses perancangan maupun perencanaan bangunan, ya, termasuk bagian dari ketinggian dan lain sebagainya. Jadi semua informasi yang ada terkait dengan desain yang kita kerjakan sudah embedded di dalam satu model BIM tersebut, termasuk bagian dari ketinggian, gambar presentasi, ya, kemudian rendering dan gambar konstruksi yang terperinci. Detail-detail gambar konstruksi seharusnya bisa juga dimasukkan ke dalam satu model BIM atau satu file BIM, serta perhitungan quantity take off, ya, kemudian perkiraan harga. Jadi ada dua kelompok dokumen, ada dua kelompok pemodelan yang terdapat di BIM itu, dokumen gambar dan juga dokumen non gambar. Akibatnya perubahan model ini langsung diperbarui pada semua gambar, tidak perlu mengupdate berulang kali. Jadi dalam program BIM model bangunan lengkap dan semua representasi disertakan dalam file BIM, entah itu gambar rendering atau gambar detail konstruksi dan lain sebagainya. Nah, di sini gambar adalah ilustrasi dari keseluruhan konsep BIM itu dan juga dokumen non gambar. Jadi kita lihat di dalam gambar ini ada satu desain bangunan, saya ambil dari Graphisoft ArchiCAD, yang kemudian dalam satu pemodelan itu embedded ke semua jenis gambar yang menyertai, ya. Misalnya ada gambar potongan di sebelah sini, section, ya. Kemudian ini juga potongan melintang, membujur, kemudian ada juga animasi, ya. Jadi kita bisa membuat animasi fly through misalnya, kemudian tampak seolah-olah bangunan itu sudah jadi dan difilmkan, sudah dirender, difilmkan. Kemudian ada juga dokumen kontrak di sini yang bisa kita embedded ke dalam bagian dari kata informasi itu. Jadi dokumen non gambar, ya. Kemudian yang di sebelah sini kita bisa memberi keterangan atau memberi informasi tambahan terkait dengan detail konstruksi. Jadi ya cukup lengkap di situ, ya. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah tentang architectural documentation. Dokumentasi arsitektur ini memainkan peran penting selama seluruh siklus hidup sebuah bangunan. Jadi bukan hanya dalam proses perancangan saja, tapi juga sampai bangunan itu nanti mengalami siklus hidup. Kemudian dokumentasi desain skematik memberikan informasi awal tentang proyek yang direncanakan untuk pemilik atau owner. Kemudian dokumentasi pengembangan desain diserahkan kepada pemerintah kota semisalnya atau klien lainnya untuk mendapatkan izin bangunan. Sementara
Dokumentasi konstruksi digunakan untuk penawaran, kemudian pembangunan dan pemeliharaan bangunan sampai dengan bangunan itu nanti didemolish atau dihancurkan atau dialihfungsikan dan lain sebagainya. Kemudian tergantung pada ukuran proyek dan fase proyek yang sebenarnya yang terjadi pada proyek tersebut, dokumentasi arsitektur bisa sangat berbeda dalam ukuran dan isinya. Biasanya dokumen tersebut berisi elemen grafis dan non-grafis juga. Jadi spesifikasi material dan lain sebagainya bisa kita embeddedkan ke dalam satu dokumen tersebut. Gambar-gambar tersebut biasanya mencakup elemen-elemen berikut, yaitu dalam drawings ya, dalam bagian drawings ada denah bangunan atau floor plan, kemudian section atau potongan, kemudian tampak atau elevation, kemudian interior view, detail, kemudian 3D view. Dalam segi dokumen non gambar itu terdiri dari description ya, deskripsi proyek, kemudian kalkulasi, kemudian penjadwalan dari proyek tersebut kapan akan dilaksanakan fase tertentu, quantity take-offs dan juga cost estimation. Jadi sudah sangat built-in sekali ya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang graphical projection. Ini hal yang sangat mendasar ketika kita masuk ke dalam bidang arsitektur, maka kita akan dihadapkan dengan yang namanya proyeksi grafis ya. Nah, ada beberapa tipe di sini proyeksi grafis, ada proyeksi ortografik. Ini adalah sarana untuk merepresentasikan objek 3 dimensi dalam 2 dimensi. Jadi kita memproyeksikan 3 dimensi ke dalam 2 dimensi. Ini adalah bentuk proyeksi paralel di mana arah pandangannya ortogonal terhadap bidang proyeksi ini. Ini selanjutnya dibagi menjadi tampilan planar dan proyeksi aksonometri ya seperti kita tahu sebelumnya. Kemudian denah lantai, bagian dan ketinggian, section dan tampak ini adalah jenis tampilan planar yang paling umum dalam praktik desain arsitektur. Denah, tampak, potongan begitu ya. Kemudian plan, section, and elevation. Kemudian proyeksi aksonometri menunjukkan gambar suatu objek yang dilihat dari arah miring untuk menampilkan lebih dari satu sisi dalam gambar yang sama. Itu menjadi menarik sekali axonometric view di sini. Kemudian tampilan aksonometri banyak digunakan oleh desainer interior dan furniture. Karena dari segi itu kita bisa memahami detail atau suasana dari dua sisi bangunan atau lebih dari satu sisi bangunan. Kemudian yang terakhir adalah proyeksi perspektif yang menggambarkan objek 3 dimensi pada permukaan planar atau gambar seperti yang dilihat oleh mata. Jadi sesuai dengan persepsi yang sampai kepada otak kita melalui reseptor mata. Kemudian arsitek sering membuat tampilan perspektif fotorealistik eksterior dan interior bangunan untuk membantu pemilik bangunan atau owner memahami konsep desain dan itu menjadi penting sekali. Media atau toolsnya bisa sangat banyak, mulai dari yang paling sederhana dan paling powerful sebenarnya adalah sketsa hand drawing ya. Baru kemudian banyak tools modeling yang bisa kita manfaatkan termasuk diantaranya dengan melakukan pendekatan building information modeling. Kemudian kita akan bahas tentang masing-masing graphical projection tadi, tentang planar views, contohnya atau denah. Denah lantai ini mirip dengan peta yang orientasi pandangnya mengarah ke bawah dari atas gitu ya. Defaultnya biasanya dia tampak seperti bangunan yang dipotong 1 meter dari level tanah ya. Tetapi tidak seperti peta konvensional ini ya. Denah dipahami digambar pada posisi vertikal tertentu. Biasanya pada sekitar tingkat tengah atas lantai ya atau yaitu tadi seperti yang defaultnya 1 meter dari lantai. Kemudian objek di bawah level ini terlihat jadi nampak ya, pola lantai dan lain sebagainya itu nampak. Kemudian objek di level ini ditampilkan dipotong di bagian plan atau denah dan objek di atas posisi vertikal dalam struktur dihilangkan atau ditampilkan putus-putus. Jadi hal-hal yang atau elemen bangunan yang tampak seharusnya ada di atas bidang terpotong itu menjadi digambarkan dengan cara putus-putus. Contohnya seperti gambar yang ada di sebelah kiri ini, maka planar view-nya atau denahnya itu ditampilkan sebagai gambar yang di sebelah kanan. Jika kita ingin menggambarkan proyeksi atap, which is itu berada di atas bidang potong denah, maka dia ditampilkan dalam gambar dengan garis putus-putus, gitu kira-kira. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang denah lebih dalam, tentang isi apa saja yang informasi apa saja yang ada di dalam denah.
Denah lantai ini adalah bagian mendasar dari setiap dokumentasi arsitektur karena pekerjaan konstruksi terutama didasarkan pada gambar-gambar ini. Jadi setidaknya ada gambar denah untuk bisa mengontrol seluruh bagian konstruksi. Ada banyak jenis gambar denah yang digunakan dalam industri bangunan. Denah lantai dapat dibedakan menurut disiplin ilmu, kemudian skala atau fase proyek. Yang paling khas itu tercantum di gambar di sini ya, di samping. Setidaknya ada dokumentasi tentang strukturnya, kemudian elemen, kemudian furniture yang mobile yang bisa dipindahkan atau fixed furniture juga ditampilkan di situ. Tergantung dokumennya, jenis dokumennya, kemudian dimension atau ukuran, anotasi atau keterangan, kemudian pola lantai atau flooring, dan juga area information. Semisal kita akan menambahkan informasi tentang thermal zone dan lain sebagainya, kemudian luas masing-masing area secara fungsi, pengelompokan fungsi kita bisa masukkan dalam kelompok area info. Kemudian isi denah lantai dapat sangat bervariasi seperti yang saya sampaikan, dan juga tipenya bisa ada beberapa, tipe gambar denah arsitektural, denah struktural, denah electrical dan plumbing, kemudian furnishing, denah furnishing biasanya oleh desain interior, kemudian bisa juga kita menggunakan denah untuk reflected ceiling plan, biasanya untuk menampilkan pola langit-langit ya, desain pola langit-langit dan juga di mana letak lighting ya, titik-titik lampu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ini tentang planar view section potong-potongan. Potongan atau section ini juga merupakan proyeksi ortografik suatu benda 3 dimensi dari posisi suatu bidang melalui benda tersebut. Dalam pandangan seperti itu, porsi objek di depan planner itu dihilangkan untuk mengungkapkan apa yang ada di baliknya. Jadi semacam kita memotong suatu bangunan untuk melihat apa yang ada di baliknya, begitu. Ya, jadi mirip seperti denah. Jadi dia dipotong. Kalau denah dia dipotong secara horizontal, ini dipotong secara vertikal untuk mengetahui bagian dalam dari bangunan tersebut. Cara pemilihan titik potong pada section ini menjadi proses yang krusial untuk nanti kita bisa masuk ke dalam model BIM. Ini salah satu contoh gambar potongan. Mirip dengan bagian denah lantai, ini dapat dibedakan berdasarkan konten, skala, dan fase proyek. Jadi bagian-bagian diperlukan untuk mengidentifikasi dengan jelas posisi vertikal elemen bangunan. Informasi vertikal semacam itu sulit untuk ditampilkan pada gambar denah lantai. Ya. Kemudian dimensi ketinggian ini membantu konstruktor mengukur jarak vertikal antara elemen bangunan. Jadi apa yang ditampilkan di sini akan sangat menentukan fase proyek selanjutnya. Kita bisa melihat drawing kontennya atau isi gambar dari potongan ini, fixed furniture, kemudian structural element, bisa dengan dimension juga, ukuran ketinggian dari lantai, masing-masing lantai, dan juga ukuran masing-masing elemen yang tampak dalam gambar potongan. Jenisnya bisa bervariasi juga, types-nya, architectural, structural, dan electrical plumbing. Kemudian selanjutnya gambar tampak, kita bisa mempelajari gambar tampak ini atau elevasi ini adalah proyeksi ortografik suatu benda 3 dimensi dari posisi bidang horizontal di samping suatu benda. Jadi berbeda dengan potongan, ibaratnya seperti bidang yang memotong tadi itu ditarik mundur lagi dari bangunan supaya kita bisa melihat sosok bangunan secara keseluruhan tanpa dipotong. Dengan kata lain ini elevasi atau tampak adalah tampilan samping seperti yang dilihat dari depan, belakang, kiri, atau kanan. Tampak adalah metode umum untuk menggambarkan konfigurasi eksternal dan perincian objek 3 dimensi dalam 2 dimensi di eksternal bangunan. Kemudian fasad bangunan ditampilkan sebagai ketinggian dalam gambar arsitektur dan teknik. Kemudian selanjutnya kita lihat gambar tampak di sini, suatu presiden gambar tampak yang cukup lengkap. Drawing kontennya ini bisa berupa exterior building elements, jadi elemen bangunan di bagian luar, entah itu penyelesaian fasad, material fasad, dan lain sebagainya bisa kita tampilkan di situ. Kemudian ukuran, setidaknya ukuran ketinggian yang mewakili atau sebagai representasi bagian dari tampak. Dan juga jika dimungkinkan ukuran dari masing-masing elemen itu yang berpengaruh kuat terhadap fasad. Biasanya dipilih lebar fasad dan lain sebagainya. Kemudian level dimension, anotasi atau keterangan ya, kemudian material information, colors and shadow. Jadi kita bisa memasukkan warna dan atau pembayangan dalam bangunan yang bisa sangat powerful atau sangat kuat untuk persepsi visual kita terhadap maju mundurnya masa bangunan gitu.
Dan ini juga masuk ke dalam dokumentasi gambar yang masuk dalam BIM. Kemudian tentang axonometric views atau tampak aksonometrik dalam proyeksi ortografik, proyeksi aksonometrik menampilkan gambar suatu objek yang dilihat dari arah miring, ya, untuk menampilkan lebih dari satu sisi dalam gambar yang sama. Jadi ibaratnya lebih powerful daripada tampak tampak bangunan hanya bisa menampilkan satu sisi bangunan saja, tetapi kalau axonometric views kita bisa menampilkan dua sisi bangunan atau tiga sisi jika dengan atap gitu ya. Oke, kemudian tidak seperti proyeksi ortografik lain yang menunjukkan beberapa tampilan objek yang sama di sepanjang sumbu yang berbeda. Karena dengan proyeksi aksonometrik, skala fitur ini fitur jauh sama dengan fitur dekat. Jadi jika kita membedakan dengan gambar perspektif, maka gambar aksonometrik ini dia jauh dekat itu sama gitu ukurannya. Jadi karena tidak ada titik hilang atau vanishing point ya. Gambar seperti itu akan terlihat terdistorsi karena ini bukan cara kerja mata atau fotografi kita. Dalam proyeksi isometrik, ini arah penglihatan sedemikian rupa sehingga tiga sumbu ruang tampak sama-sama dipendekkan, di mana sudut yang ditampilkan di antara mereka juga di antara garis-garis tersebut dan juga skala garis depan diketahui secara universal. Ya. Kemudian dalam proyeksi dimetrik, ya ada isometrik, dimetrik, arah pandang itu dibuat sedemikian rupa sehingga dua dari tiga sumbu ruang tampak sama-sama dipendekkan, yang skala dan sudut penyajiannya ditentukan sesuai dengan sudut pandang. Kemudian skala arah ketiga atau vertikal ditunjukkan secara terpisah. Dalam proyeksi trimetrik, nih ya, yang ketiga trimetrik, arah penglihatan sedemikian rupa sehingga ketika sumbu ruang tampak menyempit secara tidak seimbang, kemudian skala di sepanjang ketiga sumbu dan sudut di antaranya ditentukan secara terpisah seperti yang ditentukan oleh sudut ruang. Oke, kemudian selanjutnya tentang perspective views. Nah, ini yang paling banyak dikenal oleh mahasiswa arsitektur, perspective view. Jadi perspektif itu adalah approximate representation on a flat surface ya. Seni grafis seperti menggambar yang merupakan dia representasi perkiraan atau approximately gitu ya di atas permukaan datar seperti kertas atau bidang kaca begitu ya. Dari suatu gambar sebagaimana yang dilihat oleh mata. Jadi berbeda dengan aksonometrik, perspektif ini dia merepresentasikan apa yang otak kita persepsikan terhadap suatu benda. Jadi ada titik hilang, kemudian ada batas ketinggian atau horizon dan lain sebagainya. Dua ciri paling khas dari perspektif adalah objek yang digambar ya, lebih kecil karena jarak mereka dari pengamat meningkat atau semakin jauh gitu ya. Kemudian ukuran dimensi objek di sepanjang garis pandang atau horizon itu relatif lebih pendek daripada dimensi di sepanjang garis pandang. Oke, kemudian perspektif bekerja dengan merepresentasikan cahaya yang lewat dari sebuah view melalui persegi panjang imajiner atau lukisan atau kita bisa bayangkan bidang kaca seperti itu ke mata penglihatnya atau pemirsanya. Ini mirip dengan penglihat yang melihat melalui jendela dan melukis apa yang dilihat langsung ke kaca jendela. Ya, kita bisa lihat di sini ada titik hilang. Ini adalah pengamat. Oh, ini adalah pengamat. Kemudian kita bisa lihat di sini ada garis horizon yang dimana dia adalah ketinggian pengamat itu kemudian ditarik garis lurus yang mendatar dibuat horizontal, kemudian ada juga vanishing point atau titik hilang di sini. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan perspective view, kita bisa melihat gambar-gambar representasi dari perspective view ini. Biasanya ada satu titik hilang, kemudian dua titik hilang, dan kemudian ada juga tiga titik hilang seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah kaitannya dengan apa yang kita bahas sebelumnya tentang gambar-gambar ya atau dengan representatif grafis, maka sebenarnya ini pandangan perspektif sering dikategorikan berdasarkan jumlah titik hilang ya, yang ini tadi. Yang satu titik hilang untuk interior, dua titik hilang untuk sosok bangunan itu seperti apa, kemudian tiga titik hilang itu untuk mempertimbangkan ketinggian dan juga drama dari suatu masa bangunan. Kemudian kaitannya dengan BIM dan juga computer visualization. Nah, dengan computer visualization itu kita dibantu sekali untuk memproduksi banyak gambar yang tadi sudah kita bahas dalam waktu yang bersamaan atau cukup cepat gitu ya. Jadi saat ini komputer adalah alat desain utama di kantor arsitektur, basically seperti itu.
selain manual dengan sketsa ya. Kemudian program desain arsitektur terbaru dan aplikasi visualisasi komputer membantu arsitek untuk menambahkan nilai lebih pada dokumentasi arsitektur tradisional. Kemudian membuat gambar foto realistik atau sering disebut proses rendering foto, ini adalah teknik visualisasi komputer yang paling umum digunakan dalam arsitektur kontemporer. Biasanya sebelum ada BIM itu kita harus melakukan proses yang terpisah antara menggambar, menggambar ortogonal, kemudian menggambar perspektif dan proses fotorealistik image production gitu ya, atau merender dalam hal ini. Area visualisasi komputer yang relatif baru adalah dukungan untuk pembuatan gambar non fotorealistik atau artistik ya. Sebagian besar mesin non fotorealistik meniru gaya menggambar dan melukis manusia. Jadi kita bisa masukkan itu dalam template atau dalam styles ya. Dengan mengurangi parameter naturalistik atau realistik tertentu dari elemen model atau menambahkan efek buram pada kontur objek. Jadi tergantung dari style atau tergantung dari cara kita berkomunikasi dalam media gambar ya. Kemudian interaktif visual model ini dapat dilihat dengan mobile audience ya, atau misalnya dengan aplikasi-aplikasi tertentu dengan mobile ya, dengan gadget kita yang merupakan segmen baru dan berkembang dari industri AEC. Mobile audiences menyediakan lingkungan yang dapat dinavigasi untuk menjelajahi model 3 dimensi tanpa memerlukan perangkat lunak pemodelan di mana model dibuat. Misal kita menggunakan Archicad, kita tidak perlu membuka Archicad untuk mempresentasikan kepada klien. Kita bisa mengaksesnya dengan contohnya BIMX gitu ya. Dan mereka memberikan lebih banyak kebebasan bagi pengguna dalam menjelajahi bangunan daripada animasi yang direkam sebelumnya. Jadi dia jauh lebih real time ya, lebih mudah untuk real time dan update gambarnya atau update desain sudah bisa diaktifkan dengan cara tersebut. Kemudian cara canggih untuk mempresentasikan proyek kepada klien adalah dengan membuat animasi fly-through. Ini mahasiswa banyak sekali sudah melakukan. Animasi memungkinkan pemirsa untuk atau kita sebagai penglihat gitu untuk memahami hierarki ruang di dalam building envelope atau dalam selubung bangunan. Presentasi arsitektural yang paling profesional juga dapat mencakup film nyata, real film gitu ya, yang tampak seperti real film dengan elemen model animasi, misalnya dengan mobil bergerak, kemudian ada aktivitas orang yang berjalan atau bergerak gitu ya. Kemudian efek pencahayaan yang terus berubah dan musik latar belakang atau narasi berkualitas tinggi. Ini bisa kita lakukan juga dengan BIM. Kemudian Sun Study, ini di bawah adalah animasi komputer yang bertujuan khusus untuk membantu arsitek menjelajahi kondisi pencahayaan alami di bagian tertentu bangunan pada hari tertentu dalam tahun ya. Tidak seperti dalam animasi fly-through. Kalau fly-through tadi kameranya yang bergerak mengitari bangunan atau mengitari interior di dalam bangunan untuk mengerti skala dan lain sebagainya. Tetapi kalau dengan Sun Study ini posisi kamera ditetapkan settle di dalam satu titik, sementara lokasi matahari yang terus berubah. Mungkin ketinggiannya ya, ketinggian matahari relatif terhadap tanggal di dalam tahunnya itu. Gitu. Jadi menarik sekali bahwa computer visualization bisa dalam BIM ini bisa mengerjakan keseluruhan gambar tersebut atau keseluruhan visualisasi tersebut dalam waktu bersamaan tanpa kita harus memprosesnya berulang-ulang. Kemudian, nah tadi seperti yang disampaikan di awal, building information modeling itu mencakup juga selain gambar grafis atau dokumentasi grafis juga dokumentasi non grafis. Di antaranya ada ini ya, arsitek juga diharuskan untuk mengumpulkan berbagai dokumen non grafis kepada pemilik, konstruktor atau dan seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap proyek itu. Dokumen berbasis teks, instruksi, kalkulasi, kemudian quantity take-offs ini adalah bagian dari kumpulan dokumentasi arsitektur yang standar yang sangat mungkin untuk digabungkan dalam informasi satu model BIM ya, jadi masuk ke dalam kata informasi tersebut ya. Jadi detail-detail terkait proyek, deskripsi, instruksi kerja antar stakeholder di dalam proyek ya. Kemudian jika ada revisi dan lain sebagainya kita bisa langsung tag di situ orang yang berkepentingan untuk kemudian langsung bisa mengerjakan dan lain sebagainya. Kemudian kalkulasi ya atau perhitungan biaya, kemudian list, daftar-daftar gambar, kemudian schedule
bukaan dan lain sebagainya, list bukaan yang kita gunakan, list material yang kita gunakan itu bisa kita masukkan dalam dokumen ini. Kemudian schedules atau penjadwalan proyek, proses proyek sampai dengan bangunan itu nanti digunakan. Kemudian kita bisa menschedule-kan pula aktivitas untuk maintenance dan lain sebagainya sampai bangunannya demolish. Kemudian quantity take offs dan juga cost estimation itu merupakan non-graphic documentation yang sangat penting sekali dan bisa embedded masuk ke dalam satu model BIM. Tidak perlu diproses berulang-ulang dengan kalau misalnya kita proses berulang-ulang dengan platform yang berbeda, maka kemungkinan errornya juga nanti akan lebih besar ya. Menghitung satu luas area tertentu dengan 2 kali penghitungan dan 2 cara yang berbeda, metode penghitungan yang berbeda itu pasti akan mempunyai kuantitas hasil yang berbeda, gitu kira-kira. Baik, itu kira-kira semua yang bisa saya sampaikan tentang BIM Basic untuk mata kuliah DS3. Mohon pastikan rekan-rekan semua dan juga sobat desain di sini sudah mengikuti channel Department of Architecture Universitas Islam Indonesia. Jangan lupa like dan juga komen di postingan-postingan kami sebelumnya. Kemudian kunjungi juga website kami di Architecture UI ACID dan Instagram kami di Architecture UI. Terima kasih saya ucapkan untuk semuanya dan selamat belajar tentang BIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.